Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya MOG Hidayatullah dan saya Isra Fajriya akan menjelaskan tentang unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi agar suatu organisasi atau masyarakat politik dapat disebut sebagai negara. Syarat tersebut berlaku secara umum dan merupakan unsur yang penting. Syarat-syarat tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. 1. Unsur konstitutif. Unsur konstitutif merupakan unsur pembentuk sebagai unsur mutlak, unsur yang harus ada untuk terjadinya negara. Berikut penjelasan unsur-unsur konstitutif. A. Rakyat. Rakyat merupakan unsur terpenting dalam suatu negara, karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk sebuah negara. Rakyat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 1. Penduduk dan bukan penduduk. 2. Warga negara. 3. Bangsa. B. Wilayah. Wilayah merupakan salah satu unsur penting dalam negara. Wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara. C. Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat dibagi menjadi dua. 1. Kedaulatan ke dalam. 2. Kedaulatan keluar. 2. Unsur deklaratif. Unsur deklaratif yaitu unsur yang bersifat menerangkan, mengumumkan, atau mengakui berdirinya negara. Unsur deklaratif sangat penting karena pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Pengakuan secara de facto. 2. Pengakuan secara de jure. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam negara menurut Oppenheimer dan Lauterbach, yaitu rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. NKRI mencakup 4 unsur pokok yang harus ada dalam negara, yaitu 1. Rakyat yang bersatu. Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Tanpa rakyat, mustahil negara akan terbentuk. 2. Daerah atau wilayah. Wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Secara umum, wilayah dapat dipilihkan sebagai berikut: wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, daerah ekstrateritorial. Wilayah daratan. Wilayah daratan tidak sepenuhnya dapat dimiliki sendiri oleh suatu negara. Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di darat dapat berwujud sebagai berikut: batas alamiah, batas buatan, batas secara geografis. Wilayah lautan. Wilayah laut memiliki batas-batas. Ada dua konsep dasar mengenai wilayah laut, yaitu sebagai berikut: res nullius, res communis. C. Wilayah udara. Ada dua teori tentang konsepsi wilayah udara yang dikenal saat ini, yaitu sebagai berikut. 1. Teori udara bebas, air freedom theory, terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran kebebasan ruang udara tanpa batas, aliran kebebasan udara terbatas. 2. Teori negara berdaulat di udara, the air sovereignty, dibagi menjadi tiga, yaitu A. Teori keamanan, B. Teori pengawasan atau koper, C. Teori udara Schuster, D. Daerah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial yaitu wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu. Daerah ekstrateritorial mencakup sebagai berikut: 1. Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. 2. Daerah perwakilan diplomatik suatu negara. Di suatu negara setiap ada perwakilan diplomatik, pastinya ada yang namanya daerah ekstrateritorial. Hal tersebut didasarkan pada hukum internasional hasil dari Kongres Wina pada tahun 1815 dan Aceh pada tahun 1818. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah pelita pembimbing peraih cita-cita. Engkaulah penerang dalam kegelapan ketidaktahuan. Terima kasih kuungkapkan sepenuh jiwa untukmu, pahlawan tanpa tanda jasa.